lanjutan kita bicara tentang hubungan Bali dengan Cina pada abad ke-12. Itu kita selalu akan diingatkan dengan perkawinan Raja Bali Jayapangus dari dinasti Warmadewa dengan putri saudagar Cina yang dikenal dengan sebutan Kang Qinghui. Nah, inilah kejadian abad ke-12 yang sekarang sering dihubungkan dengan kisah kelahiran Barong Landung. Itu tidak terlepas dari kisah perkawinan putri Cina dengan Raja Jayapangus. Kenapa hal itu terjadi? Karena ada juga sinyalemen bahwa saudagar Cina itu dapat diberikan kesempatan untuk beraktivitas, yaitu berjualan atau berdagang di Bali itu kan karena berkat perjanjian antara saudara Cina itu dengan Jayapangus. Jayapangus sangat tertarik dengan putri Cina, dan kemudian sebagai bargaining, karena diketahui bahwa Jayapangus tertarik dengan si Kang Qinghui, putrinya akan dipersembahkan bila sang saudagar itu diberikan kesempatan untuk berjualan di Bali. Nah, akhirnya karena saking tertariknya dengan Kang Qinghui inilah sekaligus terus anak bungsu Jayapangus memberikan ruang dan waktu untuk berjualan di Bali. Nah, ini terjadilah perkawinan antara Raja Bali Jayapangus dengan Kang Qinghui. Sedangkan bagaimana kita ketahui, Raja Jayapangus itu adalah salah satu raja dari keturunan raja-raja Bali kuno, raja yang amat disegani oleh masyarakat Bali, dan hampir prasasti itu menyebar di seluruh Bali. Paling banyak menyebarkan atau menurunkan prasasti ketika pemerintahannya. Nah, kembali kepada kisah perkawinan Jayapangus dengan Kang Qinghui ini. Sebelumnya sesungguhnya kalau kita merujuk kepada tradisi lisan yang mengatakan bahwa konon Raja Jayapangus itu sudah punya istri yang sering disebut-sebut Dewi Danu, itu adalah sebagai istri beliau. Sedangkan menurut kami sendiri adalah kemungkinan saja walaupun bukan istrinya, tapi beliau adalah saktinya atau pujaannya dari Raja Jayapangus. Nah, itu. Tetapi kalau tradisi lisan mengatakan bahwa sudah kawin dengan Dewi Danu sebelum kawin dengan Kang Qinghui ini. Nah, karena hal itu kita melirik kepada tradisi lisan tersebut, karena Jayapangus sudah punya istri lah yang sering disebut dengan Dewi Danu. Kemudian dia marah Dewi Danu karena Jayapangus kawin dengan Kang Qinghui tanpa sepengetahuan Dewi Danu. Marah Dewi Danu, karena marahnya mengeluarkan panas sampai kedua tokoh ini, Jayapangus dan Kang Qinghui itu terbakar habis. Nah, itu. Karena marahnya Dewi Danu. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, karena hal itu diketahui oleh masyarakat yang begitu cinta dengan Raja Jayapangus, raja pujaannya, ingin memuja-muja selalu Raja Jayapangus yang sudah tiada, yang sudah terbakar oleh api panasnya, api kemarahan daripada
Dewi Danu. Masyarakatnya sangat mencintai. Nah, akhirnya bagi pencinta, pemuja dari Raja Jabamus itu mewujudkan sang raja dan permaisuri itu dalam bentuk barong yang dikenal sebagai barong landung, yang dibuat barong landung laki perempuan. Kemudian dalam penelitian yang dilakukan, khususnya di Bangli sebagai objek penelitian, ada di sana 5 barong landung, ya, 5 pasang barong landung. Pas kami ambil 3 tempat untuk sebagai objek penelitian, yaitu pertama barong landung yang disakralkan di Pura Penataran Simo Siladan Taman Bali Bangli. Yang kedua di Pura Siwo Brahmana yang ada di Bukit Bangli kota. Dan yang satu lagi kita mencoba mengambil objek barong landung yang profan istilahnya, yang tidak disakralkan, yaitu di Yayasan Gurukula juga di Kota Bangli. Nah, kemudian dari 2 objek yang memuja barong landung, yaitu di Pura Penataran Simo Siladang dan di Pura Brahmo Pasupati di Bangli, ternyata posisi daripada barong landung itu yang semestinya Purusa Pradana, kanan kirinya itu, di kanan posisinya adalah laki-laki, di kiri posisinya adalah wanita. Tetapi untuk di Bangli, yang saya ketahui dari penelitian ini, bahwa yang posisi yang kanan itu diambil oleh barong landung istri yang wanita, sedangkan di posisi kiri itu adalah barong landung yang laki-laki. Sesungguhnya ini kan simbol Purusa dan Pradana. Nah, kenapa yang wanita berposisi di Purusa dan yang laki berposisi di Pradana? Nah, hal ini yang menarik buat saya dalam penelitian itu. Nah, karena kemudian dilihat daripada perwajahannya dan kemudian peran yang dimainkan, tampaknya itu adalah peran pengendali itu berada di pihak wanita, dan laki yang dikendalikan tetap simbol sebagai simbol pengendali dan yang dikendalikan. Nah, berarti positif dan negatif sesungguhnya itu terpadu, positif negatif. Yang mengendalikan wanita di kanan, yang dikendalikan adalah di kiri, yaitu yang laki-laki. Persatuan antara kanan kiri inilah yang melahirkan nilai-nilai positif dalam arti memberikan perlindungan kepada masyarakat yang mendukungnya. Dengan melihat posisi barong landung, baik di Penataran Simo maupun di Brahmo Pasupati, saya tertarik dalam penelitian untuk mengangkat barong landung sebagai inspirasi industri kreatif. Untuk itulah di tahun ketiga dari penelitian yang kami lakukan, yaitu mengangkat barong landung sebagai inspirasi daripada industri kreatif. Nah, ini salah satu. Ini saya buat dalam bentuk produk baju kaos, dengan menggunakan barong landung sebagai simbol daripada baju ini. Saya buat juga posisinya laki perempuan, lakinya di kiri dan perempuan di kanan, sesuai dengan ini konsepnya itu. Kemudian yang kedua, saya coba membuat topeng barong landung sebagai inspirasi gantungan kunci, dan ini pun juga saya coba buat gantungan kuncinya dari topeng barong landung.
yang memberikan inspirasi. Kenapa kita pakai ini? Karena Barong Landung itu walaupun jumlahnya terbatas di Bangli, tapi setiap bicara Barong Landung selalu dikaitkan dengan Jaya Pangus dan Kang Cengwi, dan sejarah kelahirannya itu berada di Kabupaten Bangli. Nah, sehingga yang menggarap, yang dihidupkan sesuai dengan konsep peran daripada orang lokal sebagai orang yang berkreativitas dalam dunia pariwisata, khususnya lokal di Bangli, itu betul-betul memporsikan, memberikan ruang dan waktu kepada seniman atau pengrajin lokal, sehingga tidak hanya Bangli itu menjadi tempat penyediaan barang-barang dari orang luar, sedangkan yang punya kesempatan semestinya adalah orang lokal. Berarti artinya tujuan daripada produk ini dibuat harus memberikan ruang dan waktu kepada masyarakat lokal berkreativitas dalam hal menyediakan lukisan, gambar-gambar, kemudian termasuk patung dari produk lokal itu sendiri. Gambar kalau sementara sih kurang lebih 5 tahunan terakhir, ya kurang lebih dari 2015 sudah mulai menggeluti dunia gambar. Yang paling sering yang saya dapat inspirasinya itu rangda, sering rangda atau barong. Pewayangan ada beberapa, seperti kayak patra ya, karanggoa seperti itu. Kalau Barong Landung ini yang pertama kalinya saya buat Barong Landung. Yang saya dapat dari Pak Agung Rake itu narasinya memang masuk banget dari cerita Jaya Pangus dan Kang Ciwi, paduan antara Bali dan Cina. Desain yang biasanya saya jual itu dia bertemakan kesenian Bali, misalnya kayak barong, rangda, Ganesha, atau tokoh-tokoh pewayangan yang lain. Dari yang pernah saya jual sih, saya belum pernah membuat desain tentang Barong Landung. Ya, sangat bagus. Satu, desainnya memang sangat bagus, dan untuk filosofinya juga bagus untuk memberi pengetahuan ke anak-anak muda sekarang. Keadaan penjualan yaitu sudah pasti menurun, sangat menurun sekali, karena daya beli sekarang itu sangat rendah karena pandemi. Menurut saya sih pasti diterima ya. Mungkin solusinya itu dengan harga yang lebih miring, pasti lebih terjangkau orang untuk membeli karena desain itu sangat bagus. Untuk topeng kan ampun biasa yang buat.
terutama topeng Barong Landung dan topeng-topeng yang lain. Nah, kemudian Pak Agungnya datang mengutarakan keinginan beliau bahwa akan mengembangkan industri kreatif, terutama di Kabupaten Bangli. Timbul ide untuk membuat souvenir dengan tema Barong Landung. Jadi Tiang coba buat model satu contoh gantungan kunci dengan tema topeng Barong Landung. Setelah Tiang coba membuat souvenir gantungan kunci Barong Landung Uniki, sebenarnya tidak terlalu sulit sekali. Cuman yang jadi kendala nanti kita pemasaran. Dengan situasi keadaan pariwisata seperti sekarang, mungkinkah bisa kita pasarkan sesuai dengan harapan Tiang, supaya industri kreatif di Kabupaten Bangli bisa berjalan. Tiang yakin dengan souvenir dalam bentuk yang baru niki, dalam bentuk topeng Barong Landung niki, Tiang sangat yakin seandainya nanti sudah normal pariwisata, Tiang sangat yakin niki akan mampu menjadi souvenir khas dari Kabupaten Bangli. Dan itu optimis ya, pasti akan bisa terjual. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Iwayan Sutirke, salah satu pengempon dan mitra perwakilan mitra daripada Anak Agung Rake dari Universitas Warmadewa. Dalam hal ini sedikit saya menjelaskan terkait dengan di Pura Penataran Seme menyungsung atau mensakralkan manifestasi yang dalam bentuk Barong Landung. Barong Landung ini merupakan perwujudan dari Raja Jayapangus, yang mana beliau merupakan salah satu Raja Bali di zaman dahulu, dan itu menyebabkan Barong Landung ini merupakan barong yang sedikit berbeda dengan barong-barong yang lainnya, yang mana barong-barong yang lainnya itu dalam bentuk wujud binatang maupun dalam wujud yang lainnya. Jadi kami selaku pengempon maupun mitra sangat berbangga terkait dengan adanya kesakralan yang di Bangli, khususnya Kabupaten Bangli, terkait dengan Barong Landung tersebut. Jadi terkait adanya rencana anak-anak muda kita, khususnya anak-anak muda kreatif, terkait dengan rencana memakai Barong Landung ini sebagai produk-produk kreatif, saya secara pribadi sangat setuju, karena di Bali kita mengenal adanya keyakinan, selain keyakinan ada juga budaya, dan budaya itu mengacu pada kegiatan propan terkait dengan kesakralan-kesakralan yang ada di Bali ini. Nah, jadi selain adanya kesakralan yang harus kita jaga, ada juga kegiatan-kegiatan yang mendukung kreativitas terkait dengan budaya, seni maupun yang lainnya yang ada di Bali ini. Jadi secara pribadi saya sangat setuju dengan adanya usaha atau kreativitas lokal kita untuk menjadikan
Barong Landung ini sebagai usaha kreatif lokal, khususnya di propan maupun di pakaian-pakaian yang akan dijadikan lambang atau gambar Barong Landung ini, sepanjang tidak melanggar estetika maupun norma-norma kesakralan itu sendiri. Indek sesonan Riki ring penataran simo inda nuju budok liwon pang idot tedun mau cacingak Riki ring sejebag banyar simo mangdo ngicen damuh idone keselamatan ring panjak sami ring bucun desa Riki ring banyar ngemargiang segah agung ring bucu raja dangin, ring bucu cloud kangin, daja dauh, kenten indek margiang segah agung. Titang nerini nantuk tetangian hidup terus hati lingsir newenten mangkin puniki, wanta presiden kewangun ketangiang sedurung tahun 60 perkiraan puniki. Sampun genten kesinap sedurung tahun 60 duaneng kewendanan penyungsung sanitan presido antoko duaneng kewendanan ekonomi sampun genten ketangiang malih tahun 2010 atas kesepakatan penyungsung Puro Penataran Simo Sarang Sami. Dong kerasan yang ini memunyi. Dong teh sampun naman ikut keras di dia memunyi minap jurak di gede-gede. Lautan ya. Dong tampi giliran gede-gede. Jadi momen gitu nih yang ini. Durusang nih gede-gede. Yang boli bisik disuka yang amat dong Bata nih gede-gede. masa ngaruh masa no Saya Bendesa Penglipuran akan menyampaikan dampak pandemi COVID-19 terhadap kepariwisataan di Penglipuran khususnya. Memang dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kami di Desa Adat Penglipuran yang pertama mulai tanggal 18 Maret 2020 kepariwisataan di Desa Adat Penglipuran atau di Desa Wisata Penglipuran sudah mulai ditutup sampai saat ini. Nah, dampak dari COVID-19 ini dari masyarakat kami hampir 90% terlibat di bidang kepariwisataan. Nah, ini sudah kolab ya. Jadi sudah sangat berdampak negatif terhadap perekonomian keluarganya gitu. Dan termasuk desa juga, karena Desa Penglipuran salah satu daripada penghasilannya itu bersumber dari kepariwisataan yang ada. Kami di Penglipuran terkait dengan souvenir yang beredar yang dijual kepada wisatawan ini memang berasal dari berbagai daerah, termasuk daerah luar Bali ya.
seperti tas-tas rotan itu dari Lombok, dari Sumatera dan lain sebagainya itu. Tetapi kami di Penglipuran kaitan dengan souvenir memang sampai saat ini belum memiliki yang namanya ciri khas atau produk khas Penglipuran. Nah, mudah-mudahan ke depan kita bisa mewujudkan salah satu produk. Nah, seperti apalah nanti mungkin kita serahkan kepada para seniman, para produser yang itu betul-betul khas menjadi produknya Penglipuran. Ini salah satu produk cindramata yang mungkin kalau nanti kepariwisataan sudah normal akan menjadi salah satu sumber pendapatan bagi masyarakat adat. Walaupun ini bukan produk kami sendiri yang ada di Penglipuran, karena berbicara tentang pariwisata kita memang tidak boleh lepas atau tidak boleh berdiri sendiri. Nah, ini kalau nanti pariwisata sudah jalan, otomatis umpamanya di desa A ada produk seperti ini, nanti kita di Penglipuran sebagai objeknya bisa memajang dan menjadi souvenir atau cindramata bagi wisatawan yang datang ke Penglipuran ini. Kemudian ini juga produk baju kaos sama juga akan bisa dijadikan kenang-kenangan bagi wisatawan yang datang ke Penglipuran. Dan secara otomatis seperti tadi kerjasama kita, jadi kerjasama ekonomi, kerjasama kepariwisataan akan berlaku di seluruh Bali dan bahkan kita secara umum di Indonesia akan memiliki suatu hubungan yang erat dalam bentuk kerjasama di bidang ekonomi. Nah, mungkin melalui kegiatan penelitian yang diadakan oleh Bapak Agung Gede, salah satunya yaitu seperti produk topeng Barong Landung dan baju kaos yang bergambarkan Barong Landung. Nah, mungkin nanti bisa menjadi salah satu inspirasi atau menjadi salah satu produk yang bisa menjadi ikon atau cirinya daripada masyarakat Penglipuran ini. Demikian apa yang kami buat itu merupakan simpulan dari hasil penelitian, ya, bahwa penelitian terakhir ini mengangkat hubungan Bali dengan Cina, yaitu perkawinan Jaya Pangus dengan Kang Cinggi dalam bentuk produk ya, dengan baju kaos dan gantungan kunci terinspirasi oleh Barong Landung. Ya, semoga apa yang kami kerjakan atau hasil dari penelitian itu ada manfaatnya ya bagi kita semua. Ya, itu. Demikian rupanya. Terima kasih.